adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita kembali di dalam berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Engkau sudah menolong kami untuk kami belajar kembali firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jika kalian di sekolah ada teman yang bisa segala sesuatu, pintar kayaknya, setiap ujian, setiap ulangan nilainya bagus sampai dia mendapatkan ranking. Apa yang kalian lakukan terhadap orang itu? Padahal kalian tidak bisa apa-apa. Misalkan, waduh, aku gak ngerti, pelajaran ini sulit. Nah, pasti orang itu akan banyak teman-teman yang datang kepadanya, pengen tahu, bukan? Apa sih rahasianya kamu kok bisa seperti ini, bisa seperti itu? Demikian ya. Kalian juga ingin kan menjadi ranking, dapat nilai baik, bukan mencontek ya, tetapi dengan pengertian. Nah, pasti kalian akan bertanya supaya kalian juga bisa. Benar? Kita akan baca pelajaran hari ini, apa sih yang terjadi? Yuk kita buka di Alkitab Zakaria 8 ayat 20 sampai 23. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Satu saat, kata firman Tuhan, orang dari seluruh bangsa dan bahasa akan datang kepada orang Yahudi, ya. Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan menyertai orang Yahudi. Kita lihat sekarang, orang Yahudi itu sangat pandai, ya. Setiap hal yang luar biasa terjadi pasti yang bikin orang Yahudi. Karena orang Yahudi adalah umat pilihan Tuhan, sehingga orang-orang ingin seperti itu semua. Bagaimana caranya? Akhirnya tadi dikatakan banyak orang yang akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi, ya. Mereka artinya mau datang kepada orang-orang Yahudi, datang minta rahasianya. Apa sih? Katanya Tuhan menyertai kamu sehingga kamu seperti ini. Nah, kita juga adalah orang-orang pilihan Allah. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi benar-benar itu dia pilihan Allah. Nah, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan juga. Karena itu kita persiapkan diri, ya. Kita persiapkan diri, kita hidup benar di hadapan Tuhan, baca firman Tuhan, banyak berdoa, selalu bergantung kepada Tuhan di dalam mengerjakan segala sesuatu. Karena apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Orang Yahudi takut akan Tuhan loh. Mereka setia dan taat kepada apa yang sudah tercantum di kitab Taurat. Nah, kita juga sudah tahu kan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Maka kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita bagaimana tahu? Kita baca firman Tuhan. Itu semua adalah keinginan Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini untuk kita kerjakan. Maka kita akan mengalami
hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Nanti jika satu saat orang-orang mencari kita, orang-orang bertanya kepada kita, kita bisa menjawab. Karena kita sudah tahu kan, permulaan hikmat, permulaan kepandaian adalah takut akan Tuhan. Ya, adik-adik. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, semuanya ini adalah sumber pengetahuan ada di Alkitab. Ini adalah firman Tuhan, karena Tuhan yang sudah menjadikan seluruh alam semesta ini. Hal-hal apapun yang ada terjadi di dunia ini, Tuhan mengerti semuanya karena Dia yang punya, Dia yang menciptakan, ya. Maka dari itu kita dekat-dekat sama Tuhan, supaya jika satu saat adik-adik ditanya oleh orang-orang, kita bisa jawab. Kita harus mempersiapkan diri. Begitu ya, mengerti ya? Jangan bermalas-malasan. Seperti apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, itulah yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu, mengucap syukur karena kasih-Nya yang besar atas kita. Kita jangan lalai. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Tuhan Yesus memberikan hikmat, kepandaian kepada kita, memberikan jalan keluar atas segala hal yang kita semua hadapi di sekolah, dimanapun ya. Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, banyak berdoa dan beribadah kepada Tuhan dengan benar, perbuatan kita juga harus benar, jangan jahat, harus baik. Nah, disitulah Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Tuhan akan memakai kita seperti Tuhan memakai bangsa Yahudi. Oke? Kita mengucap syukur, kita harus selalu ingat bahwa apapun yang kita miliki, apa yang kita bisa, semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena sumbernya Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, mengasihi kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau sudah menolong kami mengerti firman Tuhan. Biarlah kami mengerjakannya. Kami dekat-dekat dengan Tuhan karena kami tahu sumber hikmat, pengetahuan, kepandaian ada dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.